Halo co-friend, di sini ada soal. Terdapat 5 reaksi. Lalu kita diminta untuk menentukan mana persamaan reaksi hidrolisis yang tepat untuk garam yang bersifat basa. Poin pentingnya berarti di sini dia mengalami reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Hidrolisis terjadi ketika kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Di sini kata kuncinya kation atau anion dari asam atau basa lemah. Maka kita harus bisa membedakan ketika dia asam atau basa kuat atau asam atau basa lemah. Asam kuat itu ada 7, sedangkan basa kuat itu ada 8. Selain ini berarti dia termasuk asam atau basa lemah. Lalu kita masuk ke penggolongan garam, agar kita bisa menentukan sifatnya asam, basa, atau netral. Yang pertama, asam kuat plus basa kuat. Contohnya NaCl. Kalau dua-duanya kuat, maka dia akan membentuk garam netral. Kalau kita punya NaCl, dia kan terdiri dari spesies Na+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya, Na+ ketemu air. Maka dia tidak terhidrolisis, karena dia adalah spesies kuat. Begitupun dengan Cl-. Tidak ada spesies yang terhidrolisis, sehingga di sini jika campurannya asam kuat dan basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Yang kedua, asam lemah plus basa kuat. Contohnya NaCN, dia terdiri dari spesies Na+, yaitu basa kuat, dan Cn- asam lemah. Reaksi hidrolisisnya, yang pertama spesies Na+, dia tidak terhidrolisis karena dia termasuk spesies yang kuat. Cn- dia terhidrolisis karena termasuk spesies yang lemah, membentuk HCN plus OH-. Di sini ada OH-, berarti campuran ini merupakan garam basa. Salah satu spesies terhidrolisis, spesies yang lain ternyata tidak terhidrolisis, berarti hidrolisisnya itu sebagian. Yang ketiga, basa lemah ketemu dengan asam kuat. Contohnya NH4Cl. Dia terdiri dari spesies NH4+, basa lemahnya, plus Cl-, asam kuatnya. Reaksi hidrolisisnya, yang pertama, spesies NH4+, ketemu dengan air, dia akan menjadi NH4OH plus H+. Terhidrolisis ya, karena dia termasuk spesies yang lemah. Sedangkan Cl- tidak, karena dia termasuk spesies yang kuat. Di sini terdapat H+. Berarti campuran ini merupakan garam asam. Hanya salah satu spesies yang terhidrolisis, berarti dia hidrolisisnya sebagian. Yang keempat, ketika asam lemah ketemu dengan basa lemah. Contoh misalnya ada NH4Cn. Dia terdiri dari spesies NH4+ dan Cn-. Reaksi hidrolisisnya yang pertama spesies NH4+. Ketika ketemu air, dia terhidrolisis menjadi NH4OH plus H+. Cn- dia juga terhidrolisis menjadi HCN dan OH-. Ada spesies H+, maupun spesies OH-. Jika dua-duanya lemah, maka sifat garam, asam atau basa, ataupun netral dia ditentukan oleh Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia termasuk garam asam. Jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka dia termasuk garam basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka dia termasuk garam netral. Karena dua-duanya terhidrolisis, baik kation maupun anion, maka hidrolisisnya sempurna. Oke, yang diminta di sini mana reaksi hidrolisis yang bersifat basa. Basa berarti itu kan dia menghasilkan spesies OH-. Maka kita tinggal lihat, spesies reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+ atau OH-. Yang pertama, dia menghasilkan OH-, berarti sifatnya basa. Yang kedua, menghasilkan OH-, berarti dia juga basa. Yang ketiga, menghasilkan H+, berarti asam. Yang keempat, hidrolisisnya menghasilkan H+, dia juga asam. Sedangkan yang kelima, menghasilkan OH-, berarti basa. Maka hidrolisis yang bersifat basa itu adalah 1, 2, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.